والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قد قال تعالى في آيته الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus masjid dan pengurus wilayah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan, mudah-mudahan dengan sebab bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan kehadirat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metode fikih dengan kitab Fathul Qorib atau dengan yang tayang di layar, yaitu kitab Tausyekh sebagai syarahnya. Malam ini di kitab yang ibu dan bapak pegang, yaitu di halaman 153 baris kedua dari atas, di ujung barisan ada kalimat warrobi. Silakan dicari dan perhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan bacaan Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita yang masih hidup dengan niat akan selalu bertaklim, mudah-mudahan kita diberikan banyak umur, disertai dengan sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan semuanya, ya segala semua maksud dan hajat kita. Keluarga kita yang sedang sakit mudah-mudahan dikasihkan sembuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penderitaan saudara kita di Palestina, mudah-mudahan mereka diberikan ketabahan, kesabaran dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulillah wa bi barakati mu'alif hadal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik hadirin, silakan diperhatikan halaman 153. Bismillahirrahmanirrahim. Warrabi'u, dan syarat yang keempat untuk kita diperbolehkan sholat qashar selain di dalam perjalanan. Yang kedua, perjalanannya yang jauh.
Yang ketiga, sholat qashar itu adanya sholat ada, bukan sholat qadha. Ini barisan ini kosong, samping ini kosong. Siapa yang di situ? Oh, pijai pinasi. Nah, yang keempatnya adalah ayyan wiyal musafiru, ialah harus berniat orang yang musafir itu al-qasra lis-sholati, akan mengqashar sholatnya ma'al ihrami biha, bersama takbiratul ihram padanya. Yang keempatnya, orang yang mau melaksanakan sholat qashar itu dia harus niat qashar ketika melaksanakan takbiratul ihram. Oleh karena itu mafhum mukhalafahnya, kalau ada seseorang mau melaksanakan qashar tapi dia di awal lupa kalau sholat itu boleh diqashar, tiba-tiba dari awal dia sholat normal, usalli fardhu dhuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, tiba-tiba setelah baca Fatihah mau ruku baru ingat bahwa sholat dhuhr itu bisa diqashar, kemudian dialihkan sholat normalnya ke dalam sholat qashar, itu tidak boleh. Niat qashar itu harus dari awal mula memang diniatkan akan mengqashar sholat. Contohnya seperti di sini. Ketika sholat fardhu dhuhr memang harus diniati, lihat di layar. Usolli fardhu dhuhri, sejakku sholat fardhu dhuhr raka'ataini, 2 rakaat, qashran majmu'an mal asri, qashar jamak dengan asar. Jadi sejak niatnya, sejak usollinya, sejak takbiratul ihramnya memang sudah harus diniatin qashar dan jamak, nggak boleh di tengah-tengah, dari awal. Adaan lillahi ta'ala. Kemudian pada sholat yang kedua, sholat asar, maka usollinya usolli fardhu asri, sejakku sholat fardhu asar raka'ataini, 2 rakaat, qashran majmu'an ila dhuhri, qashar jamak kepada zuhur. Dari awalnya, dari usollinya, dari niatnya memang sudah niat qashar, tidak boleh di tengah-tengah. Ada perbedaan antara zuhur dengan asar. Kalau zuhur majmu'an ma'al asri, kalau asar majmu'an ila dhuhri, antara kalimat ma'a dengan kalimat ila. Ada perbedaan. Kenapa harus dibedakan? Dalam contoh ini adalah qashar jama taqdim, yang sholatnya dilaksanakan di waktu zuhur. Berarti zuhur yang membawa asar, yang bertanggung jawab atas asar, kena asar numpang ke zuhur. Ibarat kita datang ke rumah teman kita, yang kenal teman kita ya kita, kemudian kita bawa teman, nanti teman bawa teman yang lain. Ketika datang ke teman kita akan bertanya, kamu bersama siapa? Kita jawab, saya ngajak si anu, ngajak si anu, iya.
Tapi kalau si anaknya ketahuan juga ada punya teman juga di sana, kamu kesini sama siapa? Ilah, saya ikut si anu. Jadi ngajak dan ikut berbeda, walaupun sama-sama juga ilah jaga sama bareng, ma'a juga sama bareng. Tapi antara kalimat ma'a dan kalimat ilah perbedaannya seperti ngajak dan ikut. Kamu ngajak siapa, aku ikut anu. Paham ya? Ya. Jadi qasar itu harus diniatin dari awal. Nggak tahu lembaran ini masih ada nggak? Nah, pernah dibagi, pernah, hafal pernah, prakteknya belum. Boleh. Kalau mau praktek, ini bulan apa? Muharram Hijriah. Rabiul Akhir apa ini mati bulan. Kalau seandainya ini Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, 3 bulan lagi. Kalau mau Jamaah Al-Munawarah, adakan tur ziarah yang dekat aja ke Banten saja, supaya kita bisa praktek sholat qasar dalam perjalanan jarah itu. Jadi kita tidak cuma belajar teori, tapi juga sekaligus belajar praktek. Nanti ada jamaah taqdim, ada jamaah takhir. Setuju Ibu? Setuju. Ibu mau setuju aja. Yang penting ikut Bu ya. Cuman bapaknya setuju atau enggak, saya hanya menawarkan saja, silakan. Cuman masalahnya kalau kita tidak pernah ziarah, kapan kita bisa praktek berjamaah? Gitu aja. Ngaji teori mungkin sudah berkali-kali, ngaji teori lembaran sudah berkali-kali dibagikan, tapi saya yakin tidak semua jamaah hafal. Kalau disuruh praktek sendiri, bagaimana jamaah takdim, bagaimana jamaah takhir qasar dan lain sebagainya, walaupun kitabnya sudah berkali-kali kita kaji. Karena ilmu itu tidak cukup dengan teori, tetapi juga harus dengan praktek. Itu yang keempat. Jadi kata kita pilih nggak mesti niat bermatil waktu, enggak, langsung saja niat qasar di awal. Wal khamisu, dan yang kelima, syarat qasar yang terakhir adalah alla ya'tamma fi juz'in min sholatihi bimuqimmin. Ini agak khilaf ini logatnya, maknanya. Allah ya'tama ialah tidak boleh bermakmum. Di sini boleh bermakmum, yang padahal yang dimaksud tidak boleh bermakmum. Allah tidak boleh. Makanya kalau baca terjemah begini, nggak pernah ngaji kitab kuningnya, pasti salah. Kalau saya baca terjemah cuma referensi saja supaya mempermudah Bapak ikut. Dasarnya bukan dari sini, dari kitab kuningnya, dari kitab coretan di pondok pesantren. Allah ya'tama ialah tidak boleh bermakmum ia fi juz'in dalam satu juz min sholati dari sholatnya bimukimin kepada orang yang mukim atau pribumi. Yang kelima syaratnya, sholat qasar itu tidak boleh berjamaah dengan orang yang sholat di kampung itu dengan sholat yang normal. Kita masuk ke sebuah masjid, sholat maghrib, sholat zuhur. Kebetulan warga di situ mau melaksanakan sholat maghrib juga.
Kalau kita mau sholat kosor, maka kita tidak boleh bermakmum sama jamaah yang ada di masjid itu yang sholatnya normal. Karena kalau kita bermakmum dengan jamaah yang ada di masjid itu, sholat dhuhr umpamanya, mereka sholat dhuhr berapa rakaat normalnya? 4 rakaat. Kita sholat kosor berapa rakaat? Masa makmum duluan salam daripada imam? Nggak bisa. Kena udah 2 rakaat kita salam duluan, nggak bisa. Ada juga seringkali makmum duluan, imam duluan salam ketimbang makmum. Kalau makmumnya makmum masbuk. Tapi tidak ada rumusnya makmum yang lebih dulu salam dari imam, tidak ada. Maka yang sholat kosor tidak boleh berjamaah dengan orang pribumi yang sholatnya normal, karena hitungan rakaatnya berbeda, nggak boleh. Biman yusolli sholatan tamatan, yakni kepada orang yang salatnya dengan salat yang sempurna. Liyashmulal musafir mutimmu, begitu juga kita tidak boleh berjamaah dengan orang yang salatnya sempurna, yang salatnya normal, walaupun sama-sama musafir, nggak boleh. Dalam perjalanan ziarah umpamanya satu mobil itu ada 60 orang, tapi terbagi 2 keinginannya. Yang 30 inginnya sholat normal, yang 30 inginnya sholat kosor. Silakan mau normal, silakan mau kosor, silakan. Namun orang yang sholat kosor itu tidak boleh berjamaah dengan yang 30 sholat normal, tidak boleh. Mestinya yang 30 berjamaah dengan sholat normal, ya sama-sama normal. Yang kosor berjamaah dengan sama-sama kosor. Nggak boleh berjamaah 60, yang 30 normal, yang 30 kosor. Tidak boleh, walaupun sama-sama musafir. Itu pembahasan sholat kosor. Selanjutnya kita siapkan memori otak kita untuk menyimpan pelajaran bagaimana sholat jamaah. Dikatakan wa yajuzu lil musafir, dan boleh kepada orang yang musafir safaron tawilan, dengan perjalanan yang panjang, mubahan, dan perjalanan yang mubah, ghairu maksiatin, bukan perjalanan maksiat. Ayyajma'a, diperbolehkan mengumpulkan atau menjama baina sholatil zuhri wal asri, antara sholat zuhur dan sholat asar. Ingat, jodohnya jamaah, jodohnya dikumpulkan 2 sholat itu. Yang pertama zuhur dengan asar, yang kedua nanti maghrib dengan isya. Itu jodohnya. Jangan sampai saya mendengar cerita lagi di sebuah daerah ada ustadz yang mengajak jamak kepada para santrinya, menjamak antara sholat asar dan sholat maghrib di jamak. Karena berangkatnya dia dari rumahnya dohor sholat di rumah, begitu sampai kepada suatu tempat ngisi acara ceramah asar, maka dijamaah asar dengan maghrib. Itu tidak bisa, karena jodohnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Kalau dipaksa dijodohkan, asar dijamaah dengan maghrib, lalu isyanya dijamaah dengan sholat apa? Sholat
nggak punya jodoh, nggak bisa. Maka di sini dikatakan baina sholatil zuhri wal asri, antara dua sholat zuhur dan asar. Jama itu taqdiman wa takhiran, baik dengan jama taqdim maupun dengan jama takhir. Apa jama takdim? Takdim itu diambil dari fi'il madhi, lafaz qaddama yuqaddimu taqdiman, sulasi mazid warna awal bab kedua yang disebut bab taf'il. Asalnya qadim. Qadim itu kidam, salah satu sifat Allah yang 20 adalah wujud kidam. Kidam apa artinya? Dahulu. Maka sholat ini didahulukan, jama takdim dikumpulkan dan dilaksanakan didahulukan sebelum waktunya sholat asar. Asar sudah dilaksanakan didahulukan, dilaksanakan di waktu zuhur. Itu jama takdim. Yang kedua jama takhir, akhara yuakhiru takhiran. Apa akhara? Diakhirkan. Artinya dua sholat itu dilaksanakan di waktu yang terakhir antara zuhur dan asar. Waktu yang terakhir itu waktu zuhur apa waktu asar? Waktu asar. Maka zuhur dilaksanakannya diakhirkan di waktu asar. Jamak yang semacam itu disebut jamak takhir. Silakan. Apakah afdal jamak takhir jamak takdim? Wa huwa makna qaulihi, dan itulah arti perkataan musannif fi waqti ayyi masya'a, di waktu mana saja ya mau silahkan. Mau dilaksanakan di waktu zuhur silahkan, mau dilaksanakan di waktu asar silahkan. Fi ayyi masya'a, di waktu mana saja sempatnya silahkan. Dan juga wa ayyajma'a, dan boleh menjama baina sholatil maghribi wal isya'i, antara sholat maghrib dan isya. Jodoh yang kedua adalah terjadi antara maghrib dan isya. Begitu juga takdiman, dengan melaksanakan jama takdim wa takhiran atau jama takhir, wa huwa, dan yaitu makna qaulihi, ialah makna kata-kata musannif fi waqti ayyi masya'a, di waktu mana saja ia mau silahkan. Baik mau salat di waktu maghrib jama takdim isya dilaksanakan di waktu maghrib silakan, atau mau dilaksanakan di waktu isya maghrib dilaksanakan pada waktu isya disebut jama takhir juga silahkan. Bi ayyi masya. Namun keduanya ini memiliki syarat, baik jama takdim maupun jama takhir ini memiliki syarat. Apa syaratnya? Wa syurutu jam'i taqdimi salasah. Syarat melaksanakan jama takdim itu ada 3 syarat. Al-awalu, yang pertama, at-tartibu, ialah tartib. Bagaimana bentuk tartib? Wa huwa ayyabda bi dhuhri qabla al-asri. Dia harus melaksanakan, memulai dengan sholat dhuhur sebelum sholat asar. Wa bil maghribi qabla al-isya, dan dengan sholat maghrib sebelum sholat isya. Jadi kalau dalam rangka melaksanakan jama takdim, syaratnya harus tartib, zuhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Kenapa harus demikian?
ada dua alasan harus zuhur dan maghrib dulu. Yang pertama, nomor urutnya zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Maghrib dulu apa isya dulu? Maghrib dulu. Dari nomor urut mereka menang. Nomor urutnya zuhur dulu baru asar. Nomor urutnya maghrib dulu baru isya. Dan yang kedua, waktu melaksanakan jamak takdim di waktu zuhur apa di waktu asar? Di waktu zuhur. Di waktu maghrib apa di waktu isya? Di waktu maghrib. Berarti dua alasan itu wajib melaksanakan sholat zuhur dulu sebelum asar, atau melaksanakan sholat maghrib dulu sebelum isya. Kalau jamaknya jamak takdim. Berbeda nanti kalau jamak takhir. Sholat zuhur dilaksanakan di waktu asar, itu bebas. Mau zuhur dulu silakan. Kalau kita melaksanakan sholat zuhur dulu, yes oke, karena urutannya zuhur dulu baru asar. Tetapi kalau kita melaksanakan mau sholat asar dulu baru zuhur, juga please up to you. Karena walaupun urutannya zuhur dulu baru asar, tetapi waktunya ini sekarang punya si zuhur apa punya si asar? Punya si asar, berarti zuhur yang numpang, maka didahulukan yang punya waktu. Silakan. Tapi kalau jamak takdim wajib yang punya waktu dulu, karena dari nomor urut dia duluan, dari punya waktu dia yang punya waktu. Oleh karena itu Bapak, falau angkasa, maka jika dia mengerjakan sebaliknya, ka'an bada'a bil asri, seperti ia memulai dengan sholat asar, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, masalan umpamanya, maka lam yasiha, maka tidak sah jamak takdimnya. Sehingga ada mafhum mukhalafah seandainya orang yang mau melaksanakan sholat jamak takdim. Sekali lagi biar apa? Jamak takdim itu kalau antara zuhur dengan asar dilaksanakan sholatnya itu di waktu zuhur apa di waktu asar? Di waktu zuhur. Begitu jamak takdim yang dilaksanakan sholatnya asar dulu baru sholat zuhur, maka jawabannya lam yasihha, itu tidak sah. Kecuali wa yu'iduha ba'daha, dan dia harus mengulangi sesudah sholatnya. In aradal jam'a, jika dia melaksanakan sholat jamak. Tapi kalau tetap pengen jamak, maka sholatnya harus diulang. Seperti tadi, jamak takdim maghrib dan isya dilaksanakan di waktu maghrib, tapi sholatnya isya dulu, maka sholat isya yang didahulukan dianggap tidak sah. Kalau dia mau jamak, setelah itu dia sholat maghrib, maka setelah sholat maghrib dia harus sholat isya lagi, karena isya yang pertama dianggap tidak sah. Berarti 3 kali sholat, karena tidak ngudeng terhadap hukum. Dan hal itu masih banyak terjadi, karena mungkin dia melihat gurunya ketika melaksanakan jamak takhir bebas-bebas saja, melaksanakan maghrib dulu bisa, isya dulu bisa, diberlakukan pengalaman itu untuk melaksanakan jamak takdim. Padahal jamak takdim itu memiliki syarat khusus berbeda dengan jamak takhir. Di antaranya mendahulukan yang paling duluan. Wasani, dan yang kedua capeklah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.